Kalau aku sama Bang itu lakum dinukum waliyadin. Nah kan langsung lain lagi kan. Agamaku sama aku. Agamamu agamamu gitu. Langsung dia lakum dinukum. Bukan langsung gitu. Berat. Oke lah Bang ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang pintar ya Bang ya. Sip. Oke, terima Bang. kasih Bang sudah mampir. Bang Anton. Sama-sama. Yuk. Ya teman-teman ya, tolong ya kalau Anda itu naik itu jangan Anda makin membuat agama Islam itu malu. Makasih Evelina. Jangan Anda membuat agama Islam itu semakin terkesan lemah dan tidak berdaya di sini. Tolong kalau naik itu tunjukkan bahwa agama Islam itu ada dayanya, ada upayanya. Gitu loh ya. Katanya kitab sempurna, menjelaskan segala sesuatu, menyempurnakan kitab-kitab terdahulu. Tapi ditanya tentang sunat, langsung macet. Tuh, malah yang ngomong ganti baju. Kamu tidak usah memikirkan baju saya. Pikirkan saja Quranmu yang sempurna itu. Tapi ketika ditanya tentang agama Islam, Quranmu tidak pernah kamu pakai. Gitu loh. Coba itu. Ini baju jelek-jelek begini dipakai setiap hari. Kenapa Quranmu setiap ditanya agama Islam, Quranmu tidak pernah kamu pakai? Sungguh kamu nekat yang nyata. Oke, kita kasih naik lagi ada Husin. Wah, si Husin lagi, saudara-saudara. Sudah datang si Husin. Ya, silakan, Pak Husin. Nyalakan kamera. Halo? Udah macet. Tarik napas dulu Pak Husin. Tarik napas. Sudah? Tarik napas. Tarik napas. Tarik napas dulu. Nyok apa kita? Nyok apa? Wawai. Apa yang perlu didiskusikan malam ini? Ditanya dulu nyok apa kita? Nyok apa? Yang saya dengar tadi. Nah kan ditanyain kabar dia diam saja. Berat ini saudara-saudara. Ayo. Nyokabak dah. Yang dipermasalahkan tadi kan tentang Oke lah silakan Pak Husin. Dia tidak mau disapa, dia tidak mau. Padahal ya kami ini kalau ketemu satu sama lain itu menyapa satu sama lain gitu loh. Yo kabar kedah, kabar wawai kedah. Nah gitu. Ya silakan. Silakan. Oke. Ya, tadi apa? Si Bapak Ustadz Yusuf bahwa Muhammad itu Rob ya. Betul, Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Secara kaidah bahasa berangkat dari ayat Al-Quran itu sendiri bahwa kata Rob itu bisa ditujukan kepada seorang manusia. Misalnya di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-42. Ya, betul. Kalau dalam kaidah bahasa itu betul. Jadi Muhammad itu Rob. Ya, karena Rob itu artinya memperbaiki atau memelihara. Oke, jadi Muhammad adalah Rob. Allah Jadi, Rob juga enggak? Ya, Rob ya. R-A-B-B. Rob Oke, ya. Allah adalah Muhammad adalah Rob. Allah Rob juga Ya. enggak? Itu Rob, berarti saya pun bisa jadi Rob. Itu kan bahasa. Bukan. Saya tanya yang dua sosok ini. Muhammad adalah Rob, Allah adalah Rob. Berarti ada berapa Rob? Nah, nanti dulu satu-satu. Mendadak tidak bisa tambah-tambahan. Nah, ini kan bicara Muhammad dulu. Kan kita silakan. bicara kaidah Rob. Ya, kaidah bahasa Rob itu betul. Kalau Muhammad itu adalah Rob. Ya, karena arti Rob itu kan memperbaiki atau memelihara. Beda kalau dengan Robbi. Nah, ini Oke, ya. sebentar. Saya tanya Rob dulu. Muhammad adalah Rob. Anda sudah Ya. mengakui. Kemudian Allah juga adalah Rob. Anda sudah mengakui. Berarti Allah dan Muhammad dua-duanya adalah Rob, betul? Ya. Oke, Dalam kaidah kalau ada bahasa. pertanyaan kubur, man Rabbuka, siapa Robmu? Jawabannya apa? Ma. Siapa Cet. Tuhanmu? Rob. Itu beda. Loh, Dalam kaidah tadi dia katanya bahasa Muhammad beda. Rob.
Ya. Allah Rob. Ditanya siapa Robmu? Jawabannya tinggal satu. Muhammad kemana? Ya makanya di situ ya Robnya itu di mana? Robbi ya itu. Ya kalau Robbi itu baru. Ya. Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Rob itu memelihara dalam kaidah bahasa Arab. Apa Tuh. bedanya Rob dengan Robbi? Beda. Bedanya di mana? Beda. Oke, kalau Beda. Robbi kata dasarnya apa? Ya. Nggak ada kata dasar dia Robbi. Nggak ada kata dasar. Allah. Oh. Ya. Kalau Gimana Rob itu, ini? Saya sependapat dengan Ustaz Yusuf. Oke, Ya. baik. Artinya begini, Pak Husain Ali, begini loh. Kalau Muhammad itu adalah Rob kalian, Allah juga Rob kalian. Kenapa kalian ngaku-ngaku bahwa Rob kalian itu ada satu, Rob kalian ada dua? Tapi kenapa Muhammad ada saklarnya? Muhammad kadang Rob, kadang bukan. Makanya jangan dikasih saklar Muhammad Rob itu. Penempatannya. Gimana? Kalau Rob itu, ya Rob itu sudah saya bilang tadi memperbaiki, memelihara. Iya, jangan diulang-ulang Sudah selesai. sudah. Artinya Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob. Artinya kedua-duanya adalah Rob, betul. Itu Robbi. Berarti Allah bukan Rob. Robbi Allah. Kalau Robbi itu adalah Allah bagi umat Islam. Berarti Allah bukan Rob, bukan Rob umat Islam. Ya Allah itu juga memelihara, memperbaiki. Aduh, ini ditanya Muhammad Rob juga enggak? Allah Rob juga enggak? Ini kan dalam kaidah bahasa, nggak usah dipertentangkan lagi, kan udah saya Enggak, jelaskan. saya tidak mempertentangkan. Allah itu adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Iya, betul. Oke, memelihara. Muhammad juga Robnya umat Islam, betul atau salah? Iya, dalam kaidah bahasa ya. Oke, Kaidah berarti ada dua Robnya umat Islam, betul nggak? Iya, dalam kaidah bahasa. Iya, oke silakan pengakuan dulu. Robnya umat Islam ada dua, coba bilang. Iya, itu pun akan disebutin. Rob itu adalah. Bilang dulu, Robnya umat Islam ada dua, bilang begitu. Saya nggak mau kamu tuntut Nah. Ini makanya saya bilang kalian ini munafik. Sekarang coba bilang, katakan kepada umat, katakan kepada umat Muslim yang unyu-unyu yang nggak tahu apa-apa. Coba umat Robnya umat Islam ada dua, Allah dan Muhammad. Coba bilang. Sekarang saya tanya dulu kan. Aduh. Buat pengakuan dulu. Ayo, buat pengakuan bahwa Robnya umat Islam ada dua. Coba bilang. Dalam kaidah bahasa adalah memperbaiki dan Oke, Robnya umat Islam ada dua. Bilang. Robbi itu Allah satu. Muter-muter lagi nih. Ayo bikin pengakuan dulu. Robnya umat Islam ada dua. Bilang yuk. Kaidah bahasa. Sekarang saya balik tanya dong. Aduh, gimana ini? Buat pengakuan dulu. Ayo, buat pengakuan. Robnya umat Islam ada dua. Ayo bilang. Jangan menuntun orang ke arah pikiranmu, Lu kemauanmu. gimana sih ini nih? Coba sekali. Ini terakhir nih. Kalau masih muter-muter lagi kita sudah selesai ya. Coba saya tanya pelan-pelan ya, Pak Husain. Berarti di situ kita gimana ini? Ayo, kita tanya pelan-pelan yuk. Nih ya, dengar. Coba ya. Boleh dengar saya nanya. Coba ayo gini. Apakah kami di kelompok Islam? Aduh, tidak mau gantian dia. Baiklah, kalau tidak mau gantian, sampai jumpa lagi. Sekarang kan saya udah ditanya. Loh, sekarang kesimpulan, bikin kesimpulan. Muhammad adalah, coba dengerin saya dulu Pak Husain, dengerin saya. Jangan ketakutan begitu, dengerin saya. Muhammad adalah nggak boleh ngomong ketakutan. Siapa yang takut? Oke, biarkan saya bicara, kasih saya bicara, Birani. Ya sekarang saya izin boleh kan, berani saya bicara, berani. Saya dengar aja deh. Baik nih. Ya silakan. Baik, saya tanya Anda, Husain Ali, Muhammad adalah Robnya orang Islam, betul atau salah? Katanya mau ngomong. Macet. Oke lah, kalau Anda tidak sanggup lagi, baik. Muhammad itu adalah Rob, betul. Oke, dalam Muhammad adalah Rob. Adalah memperbaiki, memelihara. Oke, Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul. Robbi adalah satu, Allah. Udah. Kadang Rob, kadang bukan Rob, kadang Rob.
Makanya Uncu PI sampai gelagap. Oh, minum air ya. Ini ketika Yusuf PI menjelaskan Muhammad adalah Rob, Allah juga Rob. Giliran ditanya, lalu berapa Robnya umat Islam? Nah, lihat itu gelagapan. Berat, saudara-saudara. Gelagapan dia. Oh, karena Yusuf PI juga ketika ditanya Muhammad Rob, dia jawab iya, tapi kadang on, kadang off juga. Gitu loh. Secara kaidah bahasa memang iya gitu loh. Betul itu. Nah masalahnya mereka ini ketika ditanya berapa jumlah robnya, nah itu tadi muter ke sana kian kemari. Ya silakan, Yons. Muslim bang? Yons? Halo ya bang. Muslim bang? Muslim bang. Ya silakan bang, nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Halo, selamat malam bang. Selamat malam Bang Yos. Iya Bang Yos, gimana Bang Yos? Nah, enggak, saya cuma mau nanya aja bang. Hmm. Itu kalau kitab Injil, Tuhan Yesus itu menurunkan kepada Nabi siapa? Kok bisa terbentuk kitab Injil itu loh bang? Menurunkan maksudnya gimana menurunkan? Kayak di Islam kan ya, kayak di Islam itu kayak Al-Quran. Nabi Muhammad tuh kan dapat wahyu. Firman Tuhan tuh turunnya melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Nggak ya kan? ada bang, di dalam Quran nggak ada seperti itu. Ketika saya membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Nih, ini Bukan tantangan berfirman bang. kepada Muhammad. Bang, ini tantangan ya, ini tantangan. Gini. Nah. Kutip satu ayat Al-Quran di mana Allah berfirman kepada Muhammad, kalau ada saudara-saudara saya terjun dari Monas. Saya bilang apa bang? Silakan. Itu bukan berfirman sama Nabi Muhammad langsung, dia melalui malaikat Jibril kan? Baik, tunjukkan di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Jibril berfirman kepada Muhammad, kalau ada saya terjun dari Monas juga. Silakan. Yuk. Enggak, saya nanyakan, saya bukan itu. Saya nanyain kalau di Injil itu gimana cara Tuhan menurunkan, kok bisa terbentuk kitab Injil gitu loh bang? Baik, baik. Makanya konsep atau mindset tentang Islam dibuang dulu. Tidak pernah di dalam agama Kristen itu ada Tuhan nurunin buku macam timba. Nah. Kuruk dikerek-kerek begitu buku, nggak ada bang. Namanya buku itu ditulis oleh manusia. Ya kan, manusia itu bersaksi tentang apa yang dilihatnya, apa yang diperbuat Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib ditulis oleh manusia. Misalnya, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya kan? Bagaimana Tuhan membuat mujizat di hadapan mata orang Israel. Di hadapan mata loh. Beda kalau Muhammad membuat mujizat nggak di hadapan mata orang. Nggak ada orang lihat, Isra Mi'raj, nggak ada orang lihat. Ayo, ya kan? Nah, ini di hadapan mata orang Israel, dibelahnya Laut Teberau itu, lalu orang-orang itu menulis. Pada waktu itu, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu begini, dan begitu, udah ditulis. Jadi, Bible itu ada prosesnya itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara akademis. Natural. Berarti Bible itu bukan kalam Tuhan, bukan ya? Yang dimaksud kalam Tuhan itu bagaimana? Bukan firman Tuhan kan? Maksudnya kan, Tuhan jatuhin buku begitu? Ya berfirman gitu melalui rasulnya orang Kristen. Ya ada gitu. juga Tuhan berfirman kepada para nabi, kemudian dituliskan ke dalam buku. Tapi bukan jatuhin buku, turunin dari langit. Nggak begitu konsepnya bang. Kalau dalam agama Islam iya, Quran jatuh dari langit. Tapi dibakar oleh Utsman bin Affan. Betul? Betul. Iya. Masa Quran yang katanya lengkap, sempurna, diturunkan oleh Allah, malah dibakar. Betul, Al-Quran dibakar oleh Utsman bin Affan? Nggak tahu saya bang. Nah, tadi katanya betul, sekarang nggak tahu. Nggak lahir di waktu itu. Enggak itulah bang, makanya kan
setiap itu kayak Mikana itu ya, dia oh ini menurut kitab Injil ini seperti ini, firman Tuhan seperti ini. Berarti kan Tuhan berfirman, berfirman itu melalui siapa? Tuhan itu berfirman dengan berbagai cara. Misalnya dengan perantaraan para nabi juga berfirman, ya kan? Jadi Tuhan berfirman. Nah, pada puncaknya, finalnya, Tuhan itu berfirman langsung dengan perantaraan anaknya yang tunggal yang datang ke dunia, yaitu Yesus, seperti itu. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, sesungguhnya ia telah percaya kepada Bapa di sorga. Barang siapa yang melihat Yesus, sesungguhnya ia telah melihat Bapa di sorga. Begitu, Bang. Dan sama halnya di Islam, Bang. Jadi kalau menurut saya orang Islam, itu Al-Quran itu firman Tuhan, intinya firman Tuhan melalui malaikat Jibril itu disampaikan ke Nabi Nah, Muhammad. masalahnya saya sudah 13 tahun membaca Al-Quran. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Muhammad. Coba tunjukin ayatnya. Kalau ada ayatnya Allah berfirman kepada Muhammad, saya lompat dari Monas, Bang. Memang nggak ada kalau langsung Nabi Muhammad, Bang. Melalui malaikat Jibril, Bang. Bahkan melalui Jibril, Bang. Kalau ada Jibril berfirman kepada Muhammad dalam Al-Quran, saya terjun dari Monas. Ayat berapa? Biasa orang awam, Bang, nggak tahu saya. Nah, itu dia, Bang. Di dalam Al-Quran, bahkan tidak pernah Muhammad itu disuruh menulis Al-Quran. Kalau di dalam Bible, ketika Tuhan berfirman kepada para nabi, ada. Tulislah, katanya. Tulislah kepada jemaat di Philadelphia. Tulislah kepada jemaat di Yang nyuruh nulis Smyrna. itu siapa, Bang? Tulis, Yang nyuruh gimana? nulis siapa? Yang nyuruh nulis itu Tuhannya Yesus atau tokoh-tokoh di masa itu, Bang? Misalnya di dalam kitab Wahyu, bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Yesus berfirman, tulislah kepada jemaat ini. Ada perintah untuk menulis. Nah, di dalam Al-Quran, cari kalau ada dalam Al-Quran Muhammad disuruh menulis Al-Quran, saya lompat dari Monas. Gak ada. Bahkan ketika Muhammad sudah meninggal, baru inspirasi niatan untuk membukukan Al-Quran itu ada. Makanya kalau kita baca riwayat-riwayat, itu Quran tadinya yang sudah ada dibakar semua sama Utsman bin Affan, betul? Iya, tapi Utsman bin Affan terus kemana tuh? Iya, akhirnya dibikinlah Quran baru yang sekarang. Makanya Quran yang sekarang ini diduga kuat, bukanlah Quran yang dahulu. Tapi kok kebalik, Bang? Tapi kalau menurut orang Islam tuh Injil yang bukan yang dahulu. Nah, Injil yang sekarang palsu, bagaimana gitu, cara Bang. kita membuktikannya? Ini kan dua-duanya ini ada pandangan masing-masing. Menurut Betul. Quran, kitab terdahulu dipalsukan. Ya. Injil, Taurat, Zabur dipalsukan. Ya. Nah, sedangkan menurut kami orang Kristen, itu Quran itu cuman karang-karangan doang itu, karang-karangan menurut buat orang orang. Islam Sekarang itu- cara buktikannya gini. Ya. Al-Quran kalau kita baca di dalamnya, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Benar nggak? Betul. Bagaimana mungkin kitab-kitab sebelumnya itu dibenarkan, tapi di detik yang sama dipalsu-palsukan? Kok bisa gitu, Bang? Kalau memang Bible atau Taurat, Injil dipalsu-palsukan, bagaimana mungkin Quran bilang membenarkannya? Seharusnya sesuatu yang sudah palsu, sesuatu yang sudah dirubah-rubah, tidak mungkin dibenar-benarkan. Betul? Iya. Justru Al-Quran datang di dalam surat Al-Ankabut. Nih, saya bacakan suratnya, Bang, ya. Biar kita nggak asal-asal ngomong nih, Bang. Biar kita ini, ya. Surat Al-Ankabut nih. Saya bacakan ya. Saya bacakan nih, Bang, ya. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik. Katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Ini disuruh ngomong nih, umat muslim disuruh ngomong. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami dan juga yang diturunkan kepada kamu. Tapi malah orang Islam ngomong yang diturunkan kepada kamu itu dipalsukan. Coba
Apakah kalian malah taat kepada Al-Quran atau kalian malah menuruti ulama kalian yang menebarkan kebohongan, gosip-gosip bahwasanya Enggak, Injil dan Bang. Taurat dipalsukan? Al-Quran itu paling benar, Bang. Al-Quran itu paling benar, Bang. Loh, tidak Injil ada malah di yang sini salah, dikatakan bahwa Quran paling benar, nggak ada, Bang. Di sini justru membenarkan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu, betul? Oke dah, Bang. Saya turun dulu, Bang. Waduh, kamu. Oke, Bang Yos, makasih Bang Yos, makasih Bang, sudah mampir ke sini. Ya, ya itu ya teman-teman ya, berat ya teman-teman ya, karena memang ketika umat Muslim banyak membaca Al-Quran, memang kebanyakan itu hanya membaca huruf-huruf Arabnya saja, ya kan? Lalu dapat pahala, makanya saya bilang, tolong mindset. Ya, pola pikir tentang Anda membaca Al-Quran biar dapat amal diganti menjadi membaca Al-Quran supaya ingin mengerti artinya, mengerti maknanya. Begitu saudara-saudara ya. Ketika Anda sudah membaca dengan maknanya, maka Anda tidak akan berani lagi mengatakan Injil dipalsu-palsukan, Taurat dipalsu-palsukan. Anda tidak berani lagi berkata demikian. Makanya ada lagu itu kan katanya Tombo ati ana 5 perkara nih, itu kan. Yang pertama baca Quran dan maknanya, ada dikatakan maknanya saudara-saudara. Bukan membaca Quran terus dapat amalnya, tapi baca Quran dan maknanya. Nah, ketika Anda membaca maknanya, pastilah Anda besok-besok tidak akan berani lagi mengatakan bahwa Injil dan Taurat dipalsu-palsukan. Ya, jadi jangan terus-menerus Anda itu menebar sesuatu yang bohong, menebar sesuatu yang tidak benar. Begitu ya. Baik. Kita lawan Nandar. Si Nandar sudah almarhum saya bikin. Nah. Oke, kita kasih naik ada Imam Adi Nugroho. Ya, silakan Imam Adi Nugroho. Selamat malam Imam Adi Nugroho. Halo? Halo Bang, selamat malam Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik dulu, Bang Imam Nugroho. Silakan. Sabar Bang. Silakan. Terlalu Bang, dulu Bang. Sudah saya kirim undangan ke layar Anda. Silakan Anda terima itu undangannya. Ya tunggu dulu Bang. Sabar Bang. Oke, baiklah. Ini kayaknya kalau begini kita turunkan saja ya. Banyak orang yang mau naik di bawah ya. Tolong Anda hormati orang yang mau naik itu sudah nunggu-nunggu. Anda di sini malah sabar-sabar. Sungguh Anda ini terlalu ya. Oke. Kita kasih naik ada Nasrullah. Silakan Nasrullah, nyalakan kamera Anda. Oke, sudah bernyala. Kita mainkan lagi Pak Edi. Ya, silakan Nasrullah, silakan. Saya Bagaimana ini menegaskan dulu Nasrullah? di sini. Al-Quran Saya menegaskan dulu di sini kita bagi saya pribadi tidak mencari kemenangan dan tidak mencari kekalahan. Mungkin pastilah saya kalah. Cuman saya kepada Tuhan ini sebagai pembuktian untuk memerangi orang batil seperti Idris. Wah. Buset, saudara-saudara. Oke, baik. Muhammad adalah Rob, itu judulnya ya Idris. Muhammad itu Rob adalah Rob kayak itu kayak. Oke, apa? baik. Sekarang saya tanya. Ya. Menurut kaidah bahasa, definisi Rob itu apa? Rob itu ada sebagian mengatakan langsung kepada Allah di kamus, ada Definisinya, definisi pengertian. Pemilik. Ini siapa Robnya? Ana, saya. Ini Robnya siapa? Saya. Karena Allah itu Rabbus samawati wal ardh. Ini yang kecil nggak kelihatan lagi, hilang semua pemilik-pemilik yang kecil-kecil itu semua udah hilang. Oke, jadi kata Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Jangan, sudah terlalu besar punya Allah itu Robnya. Oke, kalau saya tunjuk dalam Al-Quran bahwa Rob itu ditujukan kepada manusia, gimana?
Buka dulu. Oke, silakan buka Quran surat Yusuf ayat ke-42, silakan. Kebetulan saya tak punya HP. Baik, satu kalau tidak aja. punya Al-Quran di bawah. Kalau tidak punya Al-Quran di bawah saja, kenapa Anda naik ke sini? Loh, Anda mau saya tunjukkan ayat dalam Al-Quran. Anda tidak punya Al-Quran. Bagusan Anda beli Quran dulu. Oke, kita kasih naik ada... kita kasih naik ada... Siapa nih ya? Ijez. Oh, Suraya 72 ya, silakan. Suraya 72. Silakan. Halo Suraya. Suraya. Oke. Tidak mengapa. Oh ya, silakan Suraya, nyalakan kamera Anda. Nah, lihat itu yang komat kami di belakang itu apa itu? Coba tanyain, tahu nggak lu apa yang lu baca itu? Coba bilang gitu. Ayo silakan Bang, nyalakan kamera yuk. Suraya. Ya, halo. Dari tadi ditanya, teman-teman Muslim, tolong kalau naik tuh jangan gemeteran, jangan gelagapan, begitu ya. Kalau naik, siap bicara, ya siap berargumentasi, patahkan syubhat-syubhat, bila perlu serang balik, gitu loh. Ini Anda naik bicara saja, Anda sudah gelagapan. Jangan begitu ya. Oke, kita kasih naik ada Nona Ratu. Silakan Nona Ratu. Halo. Ya, silakan Nona Bang, Ratu. aku Halo. nggak Ya, usah silakan nyalain nyalakan kamera Anda. kamera aja ya. Aku cuman mau minta tolong tanyakan ke mereka. Aku Kristen. Sebentar, Kristen. Nona Ratu, Anda Kristen. Kristen. Aku Oke, cuma mau baik tanyakan Nona aja Ratu, ke mereka. mohon maaf, saya turunkan dulu Nona Ratu. Saya mohon maaf, saya turunkan dulu ya. Saya di sini hanya mengundang yang muslim-muslim saja. Tolong kalian mengerti ya. Adapun teman-teman yang Kristen ya, kalau teman-teman mau support silahkan mampir saja ke profil saya ini. Di sini ada profil saya, ketik saja profilnya, nanti Anda bisa baca-baca profilnya. Anda mau mensupport dengan cara membagikan bisa, memberi kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini juga bisa. Lihat saja, mampir di profil saya, cari akun saya yang asli teman-teman ya. Di akun saya ini, di profil saya di beranda saya ini ada sebuah link. Ada tanda panah ke bawah, di situ ada YouTube saya. Nah, Anda pencet saja YouTube saya itu di situ ada beranda informasi tentang saya ada di beranda YouTube saya. Oke. Kita kasih naik ada Juandi. Ya, silakan Juandi. Halo Juandi. Macet lagi. Oke, kita kasih turun dulu. Kita kasih naik lagi ada Lan. Oke, kita kasih naik Lan. Ya, silakan Lan. Halo Lan. Teman-teman, kalau Anda Kristen, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik ya teman-teman ya. Karena Anda nanti itu malah mengganggu acara ini teman-teman. Karena di sini itu tidak diperuntukkan kepada, kita ini diskusi lintas iman gitu loh. Bukan diskusi saya Kristen, Anda Kristen, terus kita mau diskusi apa begitu. Mohon pengertiannya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak mengerti juga, saya tidak tahu lagi ini mau ngomong apa ini saudara-saudara. Nyonya Silalahi BR Purba Muslim. Halo? Halo, Muslim? maaf Bang, saya Kristen. Oke, saya turunkan ya. Oke. Turunkan. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Nanti kalau kayak gini terus acaranya, ya kita cuman begitu-begitu saja. Kalau teman maunya begitu ya tidak apa-apa. Cara kita jadi seperti itu saja ya boleh kalau teman-teman maunya seperti itu. Ya.
Kita kasih naik lagi ada Putra. Oke, Putra. Silakan Putra. Terpental lagi kan. Piut Pebayan. Oke, silakan. Piut. Nandar lagi menunggu. Ya kan? Ya, Piut Pebayan, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Oke, RB, silakan RB. Ditunggu Nandar. Masalahnya gimana caranya? Saya sudah lihat tidak ada dia di sini. Di mana Nandar? Gimana? Ya, RB. Selamat malam Abang Yudis. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Muslim. Ketulik Bang. Oke Bang, kita kasih kesempatan dulu kepada Muslim yang lain nih Bang ya. Oh, oke Bang. Oke, saya turunkan dulu Bang. Mohon maaf ya. Aduh, kita sulit nih teman-teman ngomong. Makasih Bang Alpa, makasih. Teman-teman, sekali lagi ya saya katakan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabatku yang Kristen, mohon maaf, beribu maaf. Kita ini membuka acara untuk diskusi lintas iman. Yang Muslim bertanya tentang Kristen, yang Kristen bertanya tentang Islam, begitu. Jadi berikanlah kesempatan kepada yang Muslim ya teman-teman ya. Jangan mengajukan permintaan naik, tolong ya. Tadi kan si Husin sudah saya naikkan, tetapi dianya seperti itu. Ya sudah mengakui Muhammad itu Rob, tapi bolak-balik. Oke, kita kasih naik ada Azka, kita kasih naik Azka. Sebentar. Azka tadi mana Azka ini? Oh ini. Ya Azka silakan. Sebenarnya saya ada janji ini dengan si Juma ini, tapi nggak tahu mereka lari kemana nih. Ya silakan Azka. Halo. Ya silakan Azka, silakan nyalakan kamera Anda. Lagi mati lampu di sini, Bang. Kenapa udah segitu paniknya ini, gimana ini teman-teman? Oke lah, baik Bang Aska, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan dulu ya. Baik. Oh, jangan siapa bilang saya malu. Ayo kita akan kasih naik yang Muslim yang masih bangga saja dengan keislamannya. Ada Wong Kito Galo, yuk silakan. Wong Kito Galo, ya silakan Wong Kito Galo, nyalakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edis TV yang terhormat terganteng. Jangan nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada Yahudi maupun Nasrani. Tak apa-apa lah. Silakan. Siapa yang bilang? Tidak boleh mengucapkan salam kepada Nasrani yang bilang Muhammad, Bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Saya tidak bisa Anda ngatur-ngatur saya. Ya, tetapi Anda nyalakan kamera dulu, silakan. Tapi nggak apa-apa ya, gelap mati lampu nih kamera. Aduh, gelap-gelapan. Serius. Nah. Gelap-gelapan lagi. Aku duluan. Cak Mano nih. Oke, baik. Sebentar Bang ya. Tadi Abang bilang tidak boleh Ngapo? Siapa yang larang umat Islam mengucapkan salam, betul? Sapo kau maksud ngelarang-larang? Ya kan gitu kan? Tapi kenapa jadi gelap? Jangan gelap-gelapan lagi, Bang. Ayo, silakan nyalakan kamera dulu. Nah, aku mati lampu aku di depan, di teras aku nih. Cak Mano, tadi ada lampunya, sekarang mati lagi. Aduh. Nah, sekarang ini, coba ya, saya tampilkan dulu. Siapa yang melarang umat Muslim mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani katanya? Yang melarang itu langsung Muhammad sendiri. Gimana? Matikan kameranya kan sekarang. Ya. Tidak apa-apa. Tapi kameranya mana nih?
Ya karena kejingoan tadi muka aku. Jangan berkamera terus lah, kejingoan tadi. Nah, terus lah. Udah lah, udah di Aman-aman bawah lah saja lah, kau. di bawah saja lah. Aman-aman lah kau. Ay, nanti dulu. Udah, tidur di bawah lah. Udah kita tunggu-tunggu, mau kita tunjukkan. Teman muslim yang lainnya, di sini saya tidak bisa melihat Nandar ya. Sebentar, nggak ada di sini saya lihat, tidak ada. Ada di sini saya lihat, tidak ada. Saya tidak bisa melihat Nandar di pilihan ini saya. Tidak ketemu teman-teman. Jadi jangan bilang Nandar. Masalahnya saya nggak bisa lihat dia di sini. Gimana caranya? Dia saja suruh sini. Ya silakan ya muslim-muslim yang lain. Mari naik diskusi dengan baik. Saya tidak bisa melihat si Nandar di pilihan ini saya. Silakan dia, kalau dia mengajukan ke sini saya langsung terima. Suruh saja dia langsung mengajukan sini, pasti langsung saya terima. Oke, Ferry Bahar. Silakan Ferry Bahar. Ferry Bahar. Silakan Ferry Bahar. Coba suruh dia datang ke sini biar saya terima. Saya tidak bisa melihat pilihan dia di sini. Dia pakai akun lain lagi. Soalnya tiap datang akunnya lain, akunnya ganti terus. Nanti saya males. Ya silakan Ferry Bahar. Halo? Ferry Bahar. Udah pada ini teman-teman, grogi, melanda, takut melanda. Ini gimana? Yo, ini loh, di hadapan 10.000 manusia nih, ayo kita punya tema bagus nih. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Ayo, silakan. Naik kemari. Apakah saya bohong-bohong? Ya, silakan yuk. Patahkan ini argumen saya ini, yuk silakan. Kalau Anda sanggup mematahkan ini, saya terjun dari Monas, saudara-saudara. Ya, silakan. Nah, ini ada Bos Tommy. Ya, Bos Tommy Ahmad, silakan nyalakan kamera Anda. Makasih teman-teman yang support. Ya, Bos Tommy Ahmad. Ya, selamat malam Bang. Sudah di rumah, Bang Bos Tommy. Iya, udah nyampe di rumah. Sudah ada Al-Qur'annya di rumah. Iya, ada. Oke, kalau ada Al-Qur'annya di rumah, betulkah bahwa Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia? Coba buka surah berapa itu? Tidak tahu dia. Baik, gini sebelum kita mulai, seandainya Muhammad terbukti takut kepada manusia, layakkah dia diikuti, dijadikan suri toladan? Iya, maksud daripada takut itu dari perspektif mana, Bang? Apakah takut kepada manusia, takut ditonjok, apakah takut gimana? Kan ada takut ini baik, umum, Bang. Silakan buka dulu Quran Anda. Saya nggak ada Al-Quran di sini. Baik, tadi bilang di situ ada. Tadi bilang ada, sekarang bilang tidak ada. Sungguh pengikut Muhammad yang sejati Anda ini. Karena Muhammad membolehkan umat Islam berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya ketika menghadapi musuh. Betul? Betul? Begini, Bang. Ya, betul. Iya, Muhammad mengajari kalian itu boleh berdusta, boleh berbohong. Ketika berhadapan dengan musuh, ya kalian berbohong. Betul? Betul, karena gini, Bang. Makanya itu jangan dipraktekkan di sini. Begini, Bang. Gimana? Ketika Nabi Muhammad itu diperbolehkan untuk berbohong dalam 3 perkara, memang visi dan misi Al-Quran itu turun untuk menghakimi di antara orang-orang yang berselisih, Bang. Ya sudah, sekarang begini, kalau tidak ada Quran Anda di situ, bagaimana saya mau menunjukkan? Tema 1 belum selesai, jangan kemana-mana, Bang. Iya, ini temanya Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Mau saya tunjukkan ayatnya? Enggak, tentang menuhankan dulu kita selesaikan sekarang. Menuhankan Nabi Muhammad kita selesaikan menuhankan dulu. Lagi, oke baik. Baik. Jangan dari kemana-mana dulu. Baik, kita baik. fokus. Dia minta itu ya teman-teman ya, dia minta diganti nih temanya nih, ya. Menuhankan Muhammad. Oke, ada Quran di situ? Ada. Oke, coba bukakan Quran surat Al-Jaziyah nomor 23. Bukakan, bacakan. Gimana bunyinya, Bang? Ini di sini jauh deh. Oke, baiklah, Anda di bawah saja kalau begitu. Ini udah ditunggu-tunggu dengan serius, Anda tidak punya Al-Quran.
Bagaimana Anda ini? Aduh, sungguh Anda ini nekat yang nyata, saudara-saudara. Kalau orang mau berargumentasi, dibawa itu Al-Qur'annya. Ya, Yazid, silakan. Nyalakan kamera Anda, Yazid. Saudara Yazid. Ya, Bang Yazid Muslim. Iya Bang, Muslim. Ya, silakan Bang Yazid. Apa yang ingin Anda mau sampaikan? Silakan. Saya mau nanya nih Bang ya. Tapi apa? di luar daripada ini tuh, daripada judul. Apa itu? Nggak masalah kan? Nggak masalah. Yang penting seputar perbandingan Islam dan Kristen. Silakan. Jadi kan saya mau nanya ini kan. Di Kristen kan Tuhan mereka itu ada berapa Bang? Ada berapa di dalam kekristenan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti 3. Bapa berasal dari Yesus, Roh Kudus juga berasal dari Yesus. Berarti itu Yesus itu Tuhan nggak? Ya, Yesus Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, Bapa juga Tuhan. Tetapi Roh Kudus dan Yesus itu bukan Tuhan yang lain, tetapi Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Tapi saya lihat di video sebelumnya Bang Yudis ngaku kalau Yesus itu bukan Tuhan. Ya, Yesus bukan Tuhan dalam pengertian kalau kata Tuhan di situ ditujukan kepada Bapa di sorga. Berarti Bapa yang di surga itu Roh Kudus? Bukan. Terus yang dimaksud Bapa itu siapa? Yang dimaksud Bapa itu adalah yang mengutus Yesus. Bukan Roh Kudus yang mengutus? Bukan, Bapa di sorga. Bapa di sorga mengutus Yesus, kemudian Yesus mengutus Roh Kudus, begitu. Berarti beda Bapa di surga sama Roh Kudusnya? Ya, artinya bukan pribadi yang sama. Misalnya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, seperti itu. Tapi katanya Tritunggal. Tritunggal itu apa? 3 tapi 1. Begini, Tritunggal itu berbicara mengenai bagaimana Allah itu menyatakan dirinya. Menyatakan diri, bagaimana Tuhan menyatakan diri dengan perantaraan firman dan rohnya. Contohnya begini, bagaimana Tuhan berfirman, bagaimana Tuhan itu dikenal oleh manusia, caranya dengan berfirman. Karena kita tidak melihat langsung, ya kan? Nah, caranya bagaimana Tuhan itu menyelamatkan umat manusia dengan perantaraan firman-Nya. Makanya firman-Nya itu datang ke dunia menjadi manusia. Berarti firman-Nya itu adalah Yesus gitu? Ya, firman-Nya itu menjadi manusia. Namanya adalah Yesus. Yang bernama Yesus. Nah, terus kalau misalkan firman-Nya adalah Yesus, kok Yesus masih bisa berdoa? Sementara kan dia firman Tuhan. Kok dia minta lagi? Kepada siapa dia minta? Karena memang firman nggak bisa berdoa. Memang firman tidak bisa meminta kepada Bapa. Dari mana logikanya firman tidak bisa meminta berdoa kepada Bapa? Kan sementara Yesus itu sendiri kan firman Bapa kan? Iya, nggak apa-apa. Di mana dalilnya bahwa firman tidak bisa meminta kepada Bapa, berdoa kepada Bapa? Berarti dia minta kepada dirinya sendiri? Enggak, tadi kan saya bilang Yesus bukan Bapa di sorga. Tapi firman kan? Yang diutus kan? Iya. Sudah paham? Atau masih pusing juga? Masih pusing? Masih pusing juga. Coba. Apa yang membuat Anda pusing dan membuat Anda tidak paham? Coba nih, saya berusaha untuk memberi pemahaman kepada kamu. Coba, silakan, yuk. Nah, tadi kan Mas Edis bilang Yesus itu firman Tuhan kan, yang diutus di bumi ya kan? Terus? Kalau misalkan dia itu firman dari Tuhan, terus kok dia itu masih minta gitu, masih berdoa? Sementara kan dia firman. Jadi sendiri. kalau firman tidak boleh kalau firman tidak boleh
minta tidak bila meminta berdoa. Boleh kalau dia Kalau boleh, berdoa, kenapa anda permasalahkan? nah, berarti kan ada Tuhan yang lain. Kan nggak mungkin dia minta pada dirinya sendiri. Anda ini menyerang sebuah argumen yang tidak saya imani. Kan sudah saya bilang berkali-kali, Yesus itu tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Kenapa Anda mengatakan kepada saya bahwasanya kenapa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Yesus tidak berdoa kepada dirinya sendiri. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga yang mengutus dia. Yesus firman Bapa di surga kan? Iya, yang turun menjadi manusia. Dia ibaratkan begini Bang Edis. Perkataan tapi berwujud manusia ya kan? Bukan seperti itu. Jadi Bapa di surga itu punya yang namanya kehendak, punya yang namanya keinginan, punya yang namanya akal atau upaya, bahasa Yunaninya itu adalah logos. Nah, logos itu menjadi manusia. Nah, kehendak Bapa di surga itu supaya ingin menyelamatkan manusia, ingin menuntun manusia ke jalan yang benar. Nah, menjadi manusia logosnya itu. Makanya dia disebut sebagai anaknya Bapa di surga itu. Anak bukan berarti anak biologis. Dia turun ke dunia menjadi manusia. Ingin menyelamatkan manusia, memberikan teladan. Bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Nah, supaya dicontoh. Supaya Yesus itu dicontoh, dipertuhan, diikuti, ditaati, dipatuhi sebagaimana manusia itu mentaati Bapa di surga. Kalau misalkan dia diutus untuk jalan yang benar ya kan, seperti di dalam Bible ya kan, Yesus tidak ada satupun jalan menuju Tuhan kecuali dengan jalanku, kata Yesus ya kan. Bukan begitu kalimatnya. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, begitu kata-katanya. Melalui aku kan. Dalam Islam Bang Edis, Yesus yang kalian imani sebagai Tuhan itu adalah sebuah nabi. Nah, karena di dalam Bible pun dijelaskan seperti yang Bang Edis bilang tadi. Di mana di dalam Quran ada Yesus? Bukan Yesus, kami kan meyakini Yesus itu Nabi Isa, Bang Edis. Jadi Isa itu Yesus? Ya, bahasa kami itu yang kalian sembah itu seharusnya bukan Tuhan tapi Nabi. Yang kalian anggap itu Yesus. Oh gitu. Jadi Isa di dalam Al-Quran itu menurut kamu adalah Yesus? Yang kalian anggap Tuhan itu, iya. Iya, menurut kalian itu adalah Yesus? Iya. Oke. Nah, kalau memang Isa itu adalah Yesus, coba jelaskan arti nama Isa itu apa? Arti nama Isa? Isa itu dari kata Yusa. Mana dalilnya? Karena di dalam Islam sikol berat mengucapkan Yusa, maka diganti menjadi Isa. Ya, artinya apa Isa itu? Kalau itu saya kurang paham. Nah kan, kamu macet. Jangan begitu kalau diskusi itu. Gini loh. Di dalam Kristen itu nggak ada hubungannya. Kristen itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Kenapa Anda mengambil tokoh-tokoh Kristen kemudian Anda ceritakan sesuai dengan kehendakmu sendiri? Nggak boleh begitu. Anda itu agama yang datang dari Arab Saudi, nggak ada kaitannya dengan Kristen. Anda colong tokoh-tokohnya orang Kristen. Anda karang-karang sendiri. Gimana kayak begitu? Coba, apa yang membuatmu berat menjadi orang Kristen? Coba. Kali ini kita mengajar Kristen dulu. Jangan kalau bahas Islam nanti mereka meninggal lah. Jangan dibahas Islam dulu hari ini. Malam ini malam spesial, kita bahas dulu Kristen ya. Oke. Apa yang membuat dirimu Yazid tidak jadi atau tidak mau jadi menuhankan Yesus, tapi kamu malah menuhankan Muhammad? Kenapa? Kenapa kamu malah pengen menuhankan orang mati, tidak menuhankan Yesus? Coba. Sekarang saya tanya, siapa yang menuhankan umat muslimin Muhammad itu adalah Tuhan? Berarti mereka ini memang masih buntu otaknya ini.
Bang Edis mengecap suatu perkara yang itu memang betul-betul dalam Islam nggak diakui. Apa menuhankan itu? Menuhankan itu ya menyembah. Apa menyembah itu? Menyembah itu yang mentaati apa perintahnya, terus kita sembah. Mentaati dengan sebuah perintahnya. ibadah. Iya. Menyembah itu gimana? Kalau kami Islam menyembah itu dengan cara sholat dan mengimani bahwasanya dia itu Tuhan. Gitu. Jadi itu menuhankan. Iya. Jadi kalau nggak sholat berarti nggak menuhankan. Menuhankan tapi Aduh, kan jadi muter-muter satu. Berikan dulu definisi yang jelas, biar nggak muter-muter. Coba, menuhankan itu apa? Menuhankan itu yang kita sembah itulah menuhankan. Menuhankan itu yang kita sembah itu. Ini bahasa aja udah kacau balau. Coba sekarang saya tanya dah, biar nggak muter-muter. Ada nggak orang yang menuhankan manusia menurut Al-Quran? Ada, cuman yang dimaksud menuhankan situ bukan dalam arti kata menyembah. Iya, terus gimana? Menuhankan menurut Al-Quran itu ngapain? Menuhankan itu ya kita ngaku sebagai hamba dan kita menyembah dia, itulah. Oke, berarti menuhankan hawa nafsu itu sholat gitu kepada hawa nafsunya gitu? Enggak. Terus Beda. gimana menuhankan itu kalau gitu? Kalau yang Bang Edis maksud yang hawa nafsu itu kita menghambakan diri kepada hawa nafsu itu, tidak kita sembah. Gimana menuhankan hawa nafsu itu gimana? Tindakannya gimana? Ya menuruti hawa nafsu. Menuruti. Terus apa lagi? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Terus apa lagi? Pokoknya yang berhubungan dengan itulah. Oke, menuruti berlebih. Sekarang saya tanya, kamu menuruti Muhammad enggak? Iya, tapi tidak menuhankan. Lu tadi katanya kalau menuhankan itu menuruti dan berlebih-lebihan. Gimana sih? Aduh, makanya. Kan ada satu kunci lagi yang tidak kami kerjakan, yaitu menyembahnya. Menyembah itu gimana? Mengimani bahwa dia itu sebagai Tuhan. Mengimani bahwasanya dia itu Tuhan. Berarti kalau menuhankan hawa nafsu, mengimani bahwa hawa nafsu itu Tuhan, gitu. Enggak, itu tidak masuk. Tuh kan gimana sih? Coba, ada Al-Quran nggak di situ? Quran ada di sini Bang Edis. Oke, coba bacakan dulu surat Al-Jasiyah nomor 23. Itu yang Bang Edis bilang tadi kepada penonton sebelumnya kan? Apa itu? Coba bacakan. Abang Edis saya bacakan, biar saya dengar. Katanya tadi Quran ada di sini, saya suruh bacakan. Ini di mana? Ini dengkul atau di sini? Kan Bang Edis yang Coba minta, bacakan ya dulu udah, yang Bang di Edis sini tadi. membacakan, Coba, saya katanya dengar. Quran ada di sini. Coba baca. Bang Edis bacakan biar saya dengar. Bang Edis kan yang Yazid, gini Yazid. Kamu kalau diskusi dengan saya, kalau kamu tidak punya Al-Quran, kamu tidak punya bukunya di situ, kita nggak bisa diskusi. Intinya begini, tadi saya tanya sama kamu, apa yang membuat kamu bingung, membuat kamu ragu-ragu sehingga kamu tidak jadi pengikut Yesus, tidak menuhankan Yesus, malah kamu menjadi penuhan Muhammad. Kamu bilang, oh saya tidak menuhankan Muhammad, kamu bilang begitu kan? Betul? Iya. Nah saya tanya sama kamu, apa menuhankan itu? Kamu jawab, menuhankan itu menyembah. Menyembah itu ngapain? Mengakui dia sebagai Tuhan kan gitu. Nah sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Ada. Nah, menuhankan hawa nafsu itu berarti menyembah hawa nafsu? Tidak. Nah katanya menuhankan itu menyembah. Gimana sih kamu itu? Makanya dari awal saya tanya, kamu menuhankan itu apa pengertiannya? Apa menuhankan Begini, Bang itu? Edis. Dengar dulu Bang Edis. Jangan dengar dulu, menuhankan itu apa coba? Kalau Bang Edis ingin membahas tentang Al-Quran, pemahaman secara lafaz, itu tidak akan masuk ke dalam. Entah apa, udah diajak ngobrol dengan serius, dianya malah bercandaan, saudara-saudara. Ya, silakan, Adnan.
Adnan Kimnan, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Adnan. Halo. Ya, silakan Adnan, nyalakan kamera Anda. Ayo. Ya, silakan Bang Adnan. Apa Selamat malam. Selamat malam. Apa kira-kira yang perlu kita bahas nih? Hal yang paling basic, hal yang paling dasar di dalam agama Islam dan Kristen. Silakan. Terserah Bang Idis dah. Ya, saya tiap hari membuka channel begini ya, hampir tiap hari. Itu selalu saja pembahasannya itu adalah apakah Yesus itu Tuhan? Nah, makanya saya balik. Gini aja intinya, stop menuhankan Muhammad. Mari kita menuhankan Yesus, jangan menuhankan Muhammad begitu. Memang betul kami tidak menuhankan Muhammad, saya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan. Soalnya enggak ada di dalam Al-Qur'an atau dimanapun Muhammad pun udah pernah bilang kalau aku adalah Tuhan gitu. Sembahlah aku, enggak pernah. Kata Tuhan di situ ditujukan kepada siapa? Tuhan Allah. Siapa? Kata Tuhan di situ ditujukan kepada Allah. Ya. Ya memang Muhammad nggak pernah ngomong kalau dia Tuhan dalam pengertian dia adalah Allah, nggak pernah. Ya. Terus gimana? Sama seperti Yesus. Yesus tidak pernah ngomong aku adalah Tuhan. Maksudnya di situ Yesus adalah Bapa di surga, nggak pernah. Yesus nggak pernah ngomong gitu. Ya, tapi Tuhan Yesus kami yang ngomong, berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Tapi kata Tuhan di situ maksudnya bukan Bapa di surga. Tuhan di situ maksudnya jabatan, gelaran. Kalau bahasa Arabnya itu adalah Rob. Tapi kalau Allah yang bilang aku adalah Tuhan, sembahlah aku, ada di dalam Al-Qur'an. Oke, sekarang saya tanya, pengertian Tuhan itu apa? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Apa? Bahasa Arabnya Tuhan itu apa? Rob. Apa pengertian Rob itu? Rob itu bisa menyembah. Kan? Rob mau nyembah lagi. Pengertian Rob kok menyembah? Pengertian Rob itu bukan menyembah. Apa? Inilah yang kalian tahu ini, yang kalian ini sembah aja yang kalian tahu. Menurut Bang Edis apa itu? Bukan menurut saya. Kata Rob itu menurut Al-Quran pengertiannya adalah sesuatu yang mengendalikanmu, sesuatu yang kepadanya kamu harus takluk, tunduk. Itu pengertian Rob itu. Takluk, tunduk, apa lagi? Takluk, tunduk, mentaati, dipimpinnya, dikendalikannya, itu pengertiannya. Rob Yang juga kepadanya berarti, kamu melayani, yang kepadanya kamu menghamba, itu pengertian Rob. Rob juga berarti menciptakan, sedangkan Muhammad tidak menciptakan gitu. Itu beda. Di mana ada Rob artinya menciptakan? Oke, saya buka sekarang sebentar. Bang. Rob artinya banyak artinya Bang. Apa? Bisa nggak kata Rob itu disematkan kepada manusia? Jangan Bisa. ditutup kameranya Bang Adnan. Ini saya mau kasih lihat anunya. Oke dah, udah bawa. Oke, silakan. Jangan jadi tutup kameranya Bang. Ya, sebentar, saya gimana cara baliknya ini? Itu kan saya baca dia ini lah, Rob berarti pemimpin. Bang, pelindung. kameranya jangan ditutup, Bang. Halo? Halo. Coba, Rob itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Bisa. Bisa. Rob artinya pencipta. Berarti ada manusia yang pencipta. Tidak ada, makanya Rob itu kan berbeda-beda. Gimana sih kamu? Makanya itu kan Rob, Bang, ada Rabbil Alamin, Rabbana atina fid dunya. Enggak, Rob aja, Rob doang. Apa pengertian Rob? Kan banyak. Nggak yang abangnya nggak ngerti masalah Rob itu. Nah, ini dia Yusuf PI Hanya Rob aja yang ngerti. Yusuf PI saja sudah mengakui Muhammad itu Rob. Gus Wafi sudah mengakui Muhammad itu Rob. Tapi Rob dalam Apalagi? bentuk mana dulu Bang? Apa? Kan ada di situ ada kan banyak arti Rob itu, bisa jadi pemimpin, bisa jadi pencipta gitu. Nah, Muhammad tidak mencipta. Iya, tergantung Rob itu ditujukan ke siapa dulu. Hah?
ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, belum Dalam tentu Al-Quran Rob itu ada juga kata-kata bisa beda. ditujukan kepada manusia. Makanya Anda ngerti ya, kan beda arti di situ, banyak artinya Rob, Bang. Iya, makanya sama kayak gini loh. Sama kayak gini tuh gini. Hari ini saya makan dengan presiden. Presiden di situ siapa? Manusia. Iya, siapa namanya di situ presiden di situ? Anggap aja Pak Prabowo. Iya, belum tentu. Kalau ada orang hari ini saya makan siang dengan presiden. Presiden tuh gelaran di situ, itu bisa siapa saja. Bisa Putin, bisa Jokowi, bisa Prabowo, bisa siapa, tergantung. Sama seperti kata Tuhan. Tuhan tuh gelaran, itu bisa ditujukan kepada siapa saja. Betul. Terus gimana sih Anda ini? Aduh. Memang betul. Makanya kalau misalnya Muhammad mengaku Tuhan dalam pengertian Muhammad mengaku Allah, memang nggak ada memang. Sama ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan. Tapi ketika Yesus bilang dia Tuhan, bukan dalam arti dia itu Bapa di surga, enggak. Itu title, gelar. Artinya, arti Tuhan itu kalau bahasa Yunani itu kurios, artinya yang kepadanya kamu melayani, yang kepadanya kamu menghambakan diri, yang kepadanya kamu taat, patuh, tunduk, dipimpin, dikendalikan, itu maksudnya. Terus kalau kalau Yesus sama dengan Bapa di surga kalau kayak gitu? Tidak sama. Terus kenapa Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang yang lahir Tuhan Allah kita, katanya. Nggak ada Allah Tuhan di Esa, situ, Allah Bang. kita, katanya. Anda ini Berarti loh. dia bersama orang Tidak ada di situ Allah. Baca lagi yang benar. Allah kita. Mana di situ Allah? Coba baca Markus, Mas. Markus 12. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jangan. Saya kasih lihat sebentar. Ya, silakan. Yo, silakan. Ini saya balik kameranya loh. Gimana cara baliknya nih? Oh, ini dia. Silakan. Ini, Mas. Ya, perbesar. Bentar. Jangan dimati-matikan, hidup-hidupkan, Bang. Nah, Ya, itu, Bang. silakan. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang yang lahir Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa, berarti Tuhan, Yesus ini berkata Tuhan kan, itu Tuhan Allah Esa. kita, berarti Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Tuhan di Allah situ. kita itu koma, ada kata komanya loh. Berarti Yesus bilang Tuhan Allah kita. Berarti Yesus bersama orang lain itu bilang ada Tuhan lain gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan lain, maksudnya gimana? Kata Tuhan di situ itu merujuk kepada Yahweh yang di dalam perjanjian lama itu, yang YHWH huruf besar semuanya. Bahkan bilang Yesus yang bilang sendiri Tuhan Allah kita, berarti Yesus bersama orang lain, bersama orang Israel. Nggak ada di situ Allah, Tuhan itu Esa, Bang. Yesus bilang sendiri Esa, berarti Yesus, Iya, tapi di situ tidak ada Allah. Jangan bilang itu Allah. Di mana di situ Allah? itu Tuhan Allah kita, katanya. Mana di Tuhan situ itu Esa. Allah, Bang? Coba tunjuk dulu huruf Allah di situ Tuhan mana? Allah, nah, Tuhan Allah kita. Tuhan Mana Allah di kita, situ kata Allah? Yesus. Ini apa ini? Baca Apa dulu ini? yang benar, Apa ini? baca dulu yang benar. Tuhan Allah bahasa kalian. Iya, itu. Allah. Dari mana di situ Allah, Bang? Ya, Tuhan Allah kita, katanya. Berarti Yesus kenapa ini bilang kita? Berarti Yesus Ya. bersama orang Israel ini. Betul. Ya, terus di mana salahnya? Berarti Yesus apa namanya itu? Bersama orang Israel ada Tuhan lain gitu, yang berarti Yesus nyembah Tuhan, menyembah Allah gitu. Iya, Yesus punya Tuhan dan Tuhannya itu adalah Bapa di sorga. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan kalau dia menyembah. Kalau bukan Tuhan dalam pengertian di situ Bapa di sorga, betul. Yesus bukan Tuhan, maksudnya kata Tuhan itu maksudnya Bapa, betul. Bukan Tuhan ya. Terus kenapa Bukan kalian Tuhan kalau kata Tuhan di situ ditujukan kepada Bapa di sorga. Kalau Nah, kata bukan Tuhan Tuhan, itu berarti sebagai Yesus title, Yesus itu Tuhan. Titlenya Yesus itu Tuhan. Berarti Bapak surga title Tuhan atau juga. gimana?
Tuhan juga. Aduh, pusing dah. Iya, kamu nggak perlu pusing itu kalau kamu paham. Orang ustadz-ustadzmu aja paham kok Muhammad itu Rob, Allah juga Rob, gimana? Coba silakan, begitu kameramu pula ngadep dengan sini lagi. kamu. Hah? Kameramu nyalakan lagi, ngadep ke sini lagi. Boleh. Berarti intinya Intinya apa? Silakan. intinya apa? Tuhan orang Kristen banyak ya. Ada Allah Bapa, ada Yesus itu. Rob kalian juga dua nggak masalah gimana? Enggak kan? Tapi nggak ada dalam Alkitab dua. Tapi kalian di dalam Alkitab ada Yesus menyembah ada. Iya betul. Yesus mengajak orang Israel apa Tuhan Allah kita. Bukan yang mengajak biasa menyembah ada. Allah. Itu. Dengarlah, Itu nggak hai, ada di Tuhan situ Allah Allah kita, bang, di situ Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga, bukan merujuk Nggak kepada terbiasa Allahnya saya orang sebut- Quraisy. Anda ini Biasanya disebut kata-kata Allah. tidak ada di situ kata Allah dirujuk kepada Allah yang disembah Muhammad. Kata Allah di situ merujuk kepada Bapaknya Yesus, yang Yesus taati, yang Yesus kepadanya patuh tunduk. Mana yang lebih tinggi, Allah Bapa sama Yesus? Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku lebih besar. Itu kata Yesus. Berarti Bapa lebih besar daripada Yesus. Ada Ya, dua oknum kata di Yesus situ. seperti itu. Terus Berarti masalahnya dua di mana? Ada hubungannya dengan Islam di mana? Terus dua Tuhan gitu Kristen. Tuhan orang Kristen itu Bapa di surga. Bagaimana cara mentuhankan Bapa di surga? Dengan cara mentuhankan Yesus. Dengan cara mentuhankan Roh Kudus. Itu caranya. Berarti dua kan kalau gitu. Ya tapi kan datang dari Bapa di surga. Nggak masalah. Bukan Masalah Tuhan yang gimana lain, gua? Tuhannya orang Arab gimana? Yang menciptakan Yesus menurut Alkitab siapa? Jangan lari kemana-mana dulu, fokus dulu. Ayo. Kita Yang mempertuhan menciptakan Bapa di menurut Alkitab surga siapa? dengan cara mempertuhan Pasti Allah Bapa, Yesus, berarti dengan Allah cara Bapa yang- mempertuhan Roh Kudus. Anda lebih mempertuhan berkuasa. Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Gimana? Yang menciptakan Yesus dalam Alkitab siapa? Jangan lompat-lompat. Fokus dulu Yang sampai menciptakan selesai. Yesus dalam Alkitab siapa? Dulu. Fokus dulu. Kita berbicara mengenai mempertuhan. Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Betul? Yang menciptakan Yesus dalam Alkitab siapa? Macet. Betul tidak? Anda mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad? Tidak. Oke, gimana cara mempertuhan Allah? Caranya gimana? Caranya itu kan caranya coba jelaskan. Gimana Mengikuti cara perintah mempertuhan Allah? Mengikuti perintah Muhammad. Oke, mengikuti perintah Muhammad. Jadi kamu tidak bisa mentaati Allah kalau nggak mentaati manusia yang bernama Muhammad. Kami juga perintah begitu, Allah nggak Subhanahu bisa wa kami Ta'ala. mentuhankan Bapa di surga tanpa mempertuhan Yesus. Masalahnya Anda nggak tahu mempertuhan itu apa. Mempertuhan itu di dalam pikiranmu menganggap dia itu, oh kalau saya anggap dia adalah Tuhan, saya anggap dia sang pencipta, udah selesai. Itu mempertuhan di kepalamu. Habis itu makanya Anda korupsi, maling, ya kan? Mencuri itu makanya karena Anda tidak tahu, karena mempertuhan itu hanya sekedar Anda pencipta, udah selesai. Udah, itu mempertuhan di kepalamu. Sebagai contoh Muhammad itu, ikutilah Muhammad kata Allah karena disuruh sama Allah, makanya kita Makanya ikuti kamu Muhammad. disuruh Allah untuk mempertuhan Muhammad. Gimana Anda ini? Saya tidak pernah bertuhan Muhammad. Ini kan muter-muter lagi. Makanya gini loh, biar kita ini nggak debat kusir terus. Yang Islam, yang Kristen dua debat, tapi debat kusir terus. Kita bicara dulu mempertuhan yang dimaksud itu apa sih? Yang dimaksud Bible itu apa mempertuhan? Yang dimaksud Quran mempertuhan itu apa? Apa mempertuhan yang dimaksudkan Quran dan Bible? Coba. Patuh tunduk kepada yang Maha Kuasa. Iya, patuh tunduk takluk kepadanya, itu mempertuhan itu. Jadi ketika kamu patuh takluk tunduk kepada iblis, sesungguhnya kamu mempertuhan si iblis itu. Ketika kamu patuh takluk tunduk kepada hawa nafsu, kamu mempertuhan hawa nafsu itu. Nah, cara mempertuhan Bapa di surga itu gimana? Dengan cara patuh takluk tunduk kepadanya. Gimana cara patuh takluk tunduk kepadanya?
Cara patuh takluk tunduk kepada Bapa di sorga. Dengan cara patuh takluk tunduk kepada anak yang diutusnya. Jadi ketika kita patuh takluk tunduk kepada Yesus, sesungguhnya kita sedang menaklukkan diri, mematuhi, mentaati, tunduk kepada Bapa di sorga. Karena Yesus itu merupakan gambarnya, pengejawatannya. Kalau Islam beda lagi. Kalau kita tunduk kepada sama Muhammad, konsep kita kami atas itu kalian perintah curi. Allah. Sama Atas itu perintah konsep Allah. kami ini kalian curi, Ikutilah tapi Muhammad, kalian kata Allah. mempertuhan Tuhan lain, Tuhan negeri Arab. Karena Gimana atas sih? perintah Allah, makanya kita tunduk kepada Muhammad. Iya, Kita bukan tunduk- makanya kamu diperintahkan Allah untuk mempertuhan Muhammad. Mempertuhan Muhammad tuh bukan nganggep Muhammad tuh Allah, tapi mempertuhan itu maksudnya kamu menaklukkan diri kepada manusia yang bernama Muhammad. Makanya mempertuhan hawa nafsu bukan menganggap hawa nafsu itu Allah, bukan. Mempertuhan iblis bukan menganggap bahwa iblis itu adalah Allah, bukan. Tapi Makanya di dalam Anda ini dibilang mempertuhan Muhammad, otak tapi Anda di dalam salah Al-Quran paham terus. Di dalam Al-Quran Bang, tidak ada satu ayat pun yang suruh menyembah Muhammad, tidak suruh ikuti ajaran. Iya, karena di otakmu menyembah tuh Karena gini-gini. disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa kayak gini? Memang Ketimbang buntu kali. kayak gini-gini, Bang. Di dalam- lebih baik kayak gini daripada gini-gini, Bang. Gini, ini artinya apa? Ini artinya apa? Ini artinya menyembah kepada Allah. Mana Bahwa ayatnya? Saya dengar, Bang. Terus Ada gini, di kalau dalam- gini, kalau gini artinya apa? Patuh, Bang. Wah, patuh. Ya, tegal itu. Berarti kalau patuh sama Allah gini. Enggak, saya belum Nah, baca kan sampai situ, pada Bang. bingung lagi. Kalau sujud, Makanya kita Bang, di dalam merendahkan diri, Kristen Bang. itu Yang jelas, gerakan-gerakan itu dibuang ke tong sampah. Artinya itu tidak berguna, nggak ada fungsinya. Fungsinya itu tidak lain hanyalah gerakan-gerakan semata. itu kan menurut Bang Elias. Loh, karena sekarang Bang saya Elias sudah tanya, mengimani sekarang saya tanya, Ah. apakah cara patuh kepada Allah adalah dengan cara begini? Ya, bisa jadi kayak gitu. Ini cara patuh kepada Allah, gini. Iya, karena kita sholat Gini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dalam artinya Iya, berarti kayak gini. Ini cara patuh kepada Saya Allah gini. pasrah. Abang pernah gini nak kalau ketemu tentara? Doh, gimana nih? Kalau, Bukan, Bang, saya tanya, cara patuh kepada Allah dengan tangan Bang, begini. Sebentar Bang, kalau kayak gini abang ketemu misalnya Loh, ada yang begini, ada yang begini. Yang mana yang benar? Tetap menyerah saya. Berarti saya Ada yang merendahkan begini. diri, Ada yang saya- begini. Apa? Ada yang begini. Hah? Memang ada Bang, cuman Iya, terus yang mana yang benar? Gini? ada yang Begini. begini, ada yang begini Bang. Yang mana yang benar? Gini Tergantung atau gimana? masing-masing. Hah? Tapi kebanyakan yang gini Bang. Itu urusan mereka. Sekarang yang itu Bang. begini Bang. Gini loh. Pertama kita itu harus bicara yang dasar dulu. Apa sih maksudnya mempertuhan itu? Apakah mempertuhan Muhammad itu menganggap Muhammad itu Allah? Bukan begitu mempertuhan Muhammad. Mempertuhan setan. Apakah mempertuhan setan itu menganggap bahwa setan itu Allah? Bukan. Mempertuhan setan. Apakah menganggap setan sang pencipta? Bukan. Mempertuhan hawa nafsu. Apakah maksudnya menganggap hawa nafsu sang pencipta? Bukan. Mempertuhan adalah suatu perbuatan menaklukkan diri Anda kepadanya. Sehingga Anda menjadi hambanya, menjadi pelayannya, menjadi seseorang yang takluk tunduk dikendalikan olehnya. Itu mempertuhan menurut Al-Quran maupun Bible. Coba Anda baca dulu itu, baca dengan benar. Jadi mempertuhan itu kegiatan begitu. Mempertuhan itu bukan, oh Anda Tuhan, Anda sang pencipta, udah beres, abis itu besok saya maling saja. Bukan begitu. Mempertuhan itu bagaimana Anda itu hidup menaklukkan diri, mengikuti kemauan-kemauannya. Bagaimana cara saya mempertuhan Bapa di sorga? Saya nggak ketemu, saya nggak lihat. Bagaimana cara saya supaya saya patuh kepadanya? Dengan cara patuh kepada Yesus yang diutusnya. Ketika saya mempertuhan Yesus, sesungguhnya saya telah mempertuhan Bapa di sorga. Sekarang saya nggak ketemu Yesus juga. Saya nggak ketemu Yesus, saya nggak ketemu Bapa di sorga. Makanya
Tuhan mengutus rohnya supaya tinggal di hati saya. Nah, roh itu, roh Tuhan yang tinggal di hati manusia itu ditaati, dipatuhi. Kenapa Patuh, Anda langsung takluk, tunduk kepada roh itu. Roh Oke. Kudus itu. Sebentar Bang, kenapa Anda langsung bertuhan kepada Allah Bapa aja ketimbang ke Yesus? Saya lebih setuju kalau Bapaknya. Ya udah, Anda taat Tuhan. kepada Allah saja. Nggak usah taat sama Muhammad. Ayo Bang, biar kita sama biar Gimana ini? Ya, Oke, biar sekarang saya Bang. tanya, Anda mau taat kepada Allah apa taat kepada Muhammad? Saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nggak Nabi usah taat kepada SAW Muhammad. tidak bisa terpisahkan. Ya? Nggak usah taat kepada Muhammad. Taat kepada Allah dan Nabi Muhammad, Bang. Saya bilang kayak gitu. Iya, sama Bang kepada kami. Kami tidak bisa mempertuhan Bapa di surga kalau tidak mempertuhan Roh Kudus itu. Menjadikan Roh Kudus itu Tuhan di hati kami. Nggak bisa kami mentuhankan Bapa di surga kalau tidak menjadikan Roh Kudus itu sebagai pengendali kami. Tapi Yesus tidak pernah bilang dalam Alkitabnya, saya adalah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada. Memang botol mati mereka. Ayo. Ada Alkitab Bible di situ. Kan, suruh sembah Allah langsung Ada dalam Bible kitab di kita situ. sendiri. Ada, kenapa? Coba buka Ayat dulu berapa? Yohanes 13:13 coba. Yohanes 13:13. Coba buka. Oke, sebentar Bang. Terima kasih teman-teman yang support, makasih. Ya, silakan. Yohanes 13:13 Yohanes coba bacakan. 13:13. Bacakan silakan. Bang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, siapa yang bicara di situ? Yesus kan? Ya, Yesus bilang apa? Kamu menyebut, sebentar saya baca dari awal dulu. Belajar baca dulu, kamu belajar baca dulu coba. Saya yang baca bagus. dari awal Bang. Jangan gelagapan gitu coba. Berikutnya. Baca. Yesus membasuhi kaki murid-muridnya. Enggak, coba baca dulu. Baca dari 12-nya coba. Dari 12. Dari 12. Lama, wajahmu ke sini, jangan kau tutupin mukamu yang malu itu coba. Saya baca Bang Ayo. di sini, saya baca dari 12. Coba baca 12-nya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan Ia di situ pakaiannya dan siapa? kembali. Ia Yesus kan? Oke, terus. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka ya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Oke. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat sebab memang aku Dan kamu itu tepat, dan katamu itu tepat. Waduh, memang Iya, dan sulit katamu bener itu kalian ini tepat, memang sebab sekolah memang lagi aku bang kalian. Tuhan. Jadi, Coba baca yang lagi yang jikalau benar. Aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan. Berarti kalau kita membasuh kaki Yesus baru diakui Tuhan gitu. Sebentar. Jadi jikalau Makanya aku bang membasuh kurangin kakimu, benturin aku kepala ke lantai. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka Baca yang kamu benar dulu pun coba. wajib Baca saling yang benar, membasuh baca yang benar. kakimu. Belajar baca dulu Bentar. coba. Baca yang benar. Baca yang benar. Nggak bisa baca Alkitab, saya bang, nggak bisa lancar baca Alkitab bang. Iya, kau aja bahasa Indonesia aja kau nggak lurus kok. Bahasa Ya, Indonesia sengaja, aja nggak Bang. lurus. Coba, Kenapa? coba baca ngomong dulu yang lurus bahasa Indonesia coba. Baca apa namanya bang? Kayak baca yang benar kayak gimana bang Alkitab ini bang? Di situ dikatakan, Yesus berkata, Yohanes 13 ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Tapi kata Tuhan di situ maksudnya apa? Apa maksudnya di situ kata Tuhan itu apa? Coba, paham nggak kamu di situ apa maksudnya? Nggak paham, coba bang jelaskan. Coba. Mana kamera? Nggak paham, coba bang jelaskan. Ya gini, makanya kata Tuhan itu pengertiannya adalah di situ Tuhan atau Tuhan itu sama itu. Bahasa Yunaninya itu kurios. Artinya artinya majikan bisa, pemimpin bisa, penguasa, pemilik. Sama bahasa Arabnya itu adalah kata Rob itu, Rob. Itu maksudnya. Jadi ketika Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan memang akulah Tuhan. Yesus tidak ngomong bahwa dia itu Bapa di surga, enggak. Tuhan itu jawatan. Iblis juga bisa menyandang gelar Tuhan itu. Kalau kamu mempertuhan dia.
Kalau kamu takluk, tunduk, patuh mengikuti iblis, maka iblis itu menjadi Tuhan kamu, menjadi pemilik kamu, yang mengendalikan kamu. Nggak paham-paham juga ini orang. Duh, aneh-aneh sih Bang saya sini. Ya, gimana ini? Aduh, berat. Aneh-aneh serius sih. Ini aneh. Aneh-aneh sihnya. Ya sudahlah. Oke, itu ya saya sampaikan kepada kamu ya. Nanti kamu belajar lagi. Nanti setelah kamu paham, baru enaklah kita diskusinya. Oke ya. Adnan, Oke, Kimnan. Sampai ketemu lagi ya. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Oke, kita kasih naik ada siapa ya? Kacong. Oh, si Kacong lagi datangnya. Ya, silakan Kacong. Kacong? Silakan Kacong. Kacong. Udah tidur kah teman-teman? Sudah jam berapa ini? Apakah sudah mulai tidur? Oke, kita kasih naik ada Bas-Basan BB. Bas-Basan BB. Silakan Bas-Basan BB. Bas-Basan? Ya. Ya, Muslim Bang. Alhamdulillah Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Silakan Bang. Ya Bang. Sudah menyimak dari awal kah atau baru datang? Baru datang Bang. Baru datang. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin mau Anda utarakan di sini, silakan. Saya mengajak Anda supaya Anda berhenti untuk stop mempertuhan manusia yang bernama Muhammad. Berhentilah menuhankan Muhammad. Saya mengajak Anda yang patut dituhankan, yang layak dipertuhan itu adalah Yesus, bukan Muhammad, begitu. Muhammad itu Bang, Muhammad itu hanya panutan, bukan Tuhan. Tuh kan? Aduh, parah. Bang, mengenal Tuhan ini kayaknya kita harus bersabar. Ini kita harus ulang-ulang terus nih. Bang, sebentar saya tanya dulu Bang. Saya tanya dulu nih Bang. Saya tanya ya, pelan-pelan ya Bang ya. Ada nggak orang yang mempertuhan setan? Ada nggak orang yang mempertuhan iblis? Mempertuhan hawa nafsu menurut Al-Quran? Allah itu, setan itu kelihatan Bang. Jadi kan nggak nyambung kan? Bang, ada nggak orang yang mempertuhan setan atau mempertuhan hawa nafsu menurut ayat Al-Quran? kagak ada Bang. Kagak ada. Kalau saya tunjukkan ada gimana? Orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya, kalau saya tunjukin ada di Quran gimana? Macet. Udah. Dibawa dulu Bang. Nanti Anda maksa lagi Anda naik ke sini. Oke, kita kasih naik lagi ada ayahnya Akbari 69. Ayahnya Akbari. Ya, silakan Bang. Ayahnya Akbari. Ayahnya Akbari. Iya, assalamualaikum. Ya, silakan malam, Bang. salam. Jangan mengucapkan salam kepada saya Bang. Anda Muslim Bang? Selamat Bang. Oke, silakan. Anda Muslim? Muslim. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari diskusi dengan baik. Ya, silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Yang apa pertanyaan tadi Bang? Kamera Anda dinyalakan dulu Bang. Anda sudah tidak pede jadi orang Islam? Nggak apa-apa, biar saya turunkan, saya ganti Muslim yang lain. Tidak, masih nyalain lampu. Belum pakai baju. Coba mana kamera Anda coba?
Ya, silakan coba. Ayo. Tadi sudah menyimak dari awal? Ya, siap. Oke, ya silakan. Apa definisi mempertuhan Tuhan? Mempertuhan Tuhan. Mempertuhan itu apa maksudnya, Bang? Mempertuhan itu ya melayani dan mematuhi. Melayani, semua mematuhi. perintah. Anda disuruh Semua nggak mempertuhan perintahnya. Muhammad? Iya, logikanya seperti itu jadinya. Tapi Anda disuruh akidah mempertuhan kita Muhammad tidak kan? mempertuankan sebenarnya, bukan mempertuhankan. Sama itu Bang, Seperti itulah. mempertuhan itu sama. Itu kayak tahu itu sama Bang. Tahu, saya tahu Mirip-mirip sama lah, itu Bang. seperti itulah. Gimana? Iya, benar-benar. Iya, Benar, sebenarnya benar, itu benar. perubahan Tapi, bahasa iya aja benar, itu. Cuman Bang. orang-orang zaman sekarang udah pada Hakikatnya ini sepertinya semua. seperti itu. Gini Bang, saya kasih tahu gini. Jadi bahasa itu kan berubah bahasa itu. Contoh, saya Benar, tahu di mana rumahnya. Saya tahu di mana, itu sama. Tahu itu sama. Tuhan itu sama. Sama itu. Nah, jadi menurut agama Islam, Anda itu disuruh nggak mempertuhan Muhammad itu atau mempertuhan Muhammad itu? Iya, secara hakikatnya disuruh, tapi akidah kita tetap merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala Iya, gitu. artinya Jangan Anda sampai disuruh kita menganggap, mempertuhan Muhammad, betul? ya betul seperti itulah intinya. Makanya saya bilang Bang, Sama kayak berhentilah kita kalian mempertuhankan Muhammad yang di dalam kubur. Kita harus mempertuhankan Yesus, mempertuhan Roh Kudus yang tinggal di hati manusia. Iya, Begitu walaupun Bang. jasadnya Nabi Muhammad tidak ada, tapi dia kan Kalau Anda jiwanya mempertuhan masih. Muhammad, Anda nanti akhirnya pergi ke Arab, nyium-nyiumin batu di sana, betul nggak? Itu cuma simbolis itu, Bang. Nyium Ya batu masalah itu. simbolis atau Bukan tidak, berarti kita intinya menyembah Anda batu pergi itu. ke Arab akibat Anda mempertuhan Muhammad, betul? Itu maknanya luas itu, Bang, kalau dibahas untuk pergi ke Mekah itu. Bukan begitu makna yang sesungguhnya. Kan banyak orang Islam Berarti yang orang nggak cium-cium paham batu juga. itu gimana? Karena dia mempertuhan siapa itu? Mengikutin siapa? Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Supaya kita Oke lah, menghilangkan tapi dosa-dosa. intinya gini Bang, banyak Muslim itu memang yang apa namanya akhirnya sadar, termasuk Anda sudah menyadari bahwa Anda mempertuhan Muhammad, dan banyak Muslim yang lain sudah menyadari mereka mempertuhan Muhammad, begitu, mengikuti patuh taat takluk tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Itu kan perintah dari Tuhan Allah. Nah, masalahnya pada perintahnya. masalahnya begini. Kenapa Muhammad sendiri yang nyuruh mempertuhan Allah, sedangkan nabi-nabi lain nggak ada? Contohnya? Mana ada nabi-nabi di dalam Bible, di dalam Injil disuruh mempertuhankan negeri Mekah, Tuhan negeri Mekah? Nggak ada Bang. Dia tidak menyebut negeri Mekah itu. Dia disuruh untuk Di dalam Al-Quran menyembah jelas kepada Allah, Tuhan negeri gitu. Mekah. Mau saya tunjukkan ayatnya? Mana coba? Nah, nggak tahu dia. Ada Al-Quran di situ. Ada Al-Quran di situ? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Saya jarang sih. Ya sudahlah Bang, kalau nggak ada Qurannya. Ribet mau wudu. Oke lah ya, nggak punya Quran juga dia, ngapain kita terus Abang bacalah. teman-teman. Artinya dia sudah mengakui Muhammad. Oke, kita kasih naik, ada Metra Alfandi. Silakan Metra Alfandi. Silakan. Halo, Metra Alfandi.
Oke. Ya, silakan Metra Alfandi. Tapi gini juga teman-teman, banyak juga orang Kristen itu ya, terutama orang-orang Kristen yang awam, dia tidak terima kalau Yesus itu mempertuhan Bapa di sorga. Ini juga sebenarnya pemahaman yang salah ya. Jadi Yesus di dalam Bible itu mempertuhan Bapa di sorga. Gitu loh. Jadi itu memang Bible berkata begitu. Dan kita harus hidup seperti Yesus begitu. Nah, silakan, Metra Alfandi. Ya, Bang Edis, apa cerita yang mau kita bahas ini? Saya ingin menyadarkan orang Islam seperti Anda untuk berhenti mentuhankan Muhammad. Kita harus mentuhankan Yesus begitu. Begitu. Itu kan framing dari Bang Edis aja begitu tuh. Kok framing lo gimana? Bang Edis bilang kami mentuhankan Nabi Muhammad. Apa itu mentuhankan menurut Al-Quran? Patuh, tunduk, Patuh, percaya. tunduk. Oke, percaya. Anda patuh, tunduk, percaya kepada Muhammad nggak? Macet. Anda patuh, tunduk, percaya kepada Muhammad nggak? Percaya dong. Iya, berarti itu mempertuhan, betul? Percaya, karena itu perintah Allah. Iya, berarti itu mempertuhan, betul nggak? Bukan dong. Tuh, bukan lagi. Barusan Bukan tadi dong. kamu bilang mempertuhan itu sekarang bukan. Oke. Aduh, Ini loh, Abang sakit Edis, palaku ngomong sama kalian, ini kepalaku sakit. Coba Bang, saya tanya satu kali lagi. Apa itu mempertuhan, Bang? Apa itu mempertuhan? Sekarang Enggak, saya tanya dulu, Bang apa Edis, itu mempertuhan, apa Bang? dasarnya? Mempertuhan itu apa? Ya, sekarang saya tanya Abang Edis, menurut Abang, atas dasar apa Abang menyebutkan kami mempertuhankan Nabi Muhammad? Karena Dasarnya. kalian Nanti saya biar patuh, terangkan lagi, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Makanya kalian mempertuhan Muhammad. Betul nggak? Kami, gini ya Abang Edis ya. Kami patuh, tunduk, percaya dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad karena itu perintah Allah Ta'ala. Iya, artinya Anda disuruh Allah untuk mempertuhan Muhammad, betul? Macet. Oke lah Bang, bagusin dulu sinyalnya. Nanti kalau ada sinyalnya bagus baru naik lagi. Oke, silakan Habibi. Ya, silakan. Ayo kita diskusi yang inilah. Jangan diskusi orang seperti orang-orang awam gitu loh. Tadi debat kusir terus saya lihat jadinya. Ayo silakan. Habibi. Muslim, Bang? Ya, selamat malam. Selamat malam, Bang. Muslim ya? Muslim? Ya, gimana kabarnya Bang Gedis? Kabar baik. Muslim, Bang? Iya. Udah setuju Anda bahwasanya Anda mempertuhan Muhammad? Sudah. Sudah setuju, betul? Kalau mempertuhankan Nabi Muhammad itu salah besar. Nah, ya udah, apa mempertuhan yang dimaksud oleh Al-Quran? Ini tiap hari kita bahas ini terus teman-teman. Apa yang dimaksud mempertuhan? Gini Bang. Ya, Jangan gini-gini ya. dulu. Apa yang dimaksud mempertuhan itu oleh Al-Quran? Ya, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Anda tunduk dan patuh kepada Muhammad nggak? Iya. Berarti Anda mempertuhan Muhammad. Betul? Bukan. Tuh kan? Kenapa saya tunduk? Pusing dah kepala saya dah. Pusing. Sekarang saya tanya. Kalau orang patuh tunduk kepada setan. Bentar. Gantian. Kalau orang patuh, tunduk, takluk, mengikuti setan, berarti dia mempertuhan siapa? Oke, saya sekarang ini jawabannya untuk sampean. Apakah kalau tunduk terhadap menteri? Kalau ada orang yang patuh, gimana? Sampean mengikuti perintah menteri.
apakah itu mengatakan menteri itu presiden? Baik. Mempresidenkan Apakah kalau menteri bilang serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan nggak? apa? Kalau menteri bilang kepadamu serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan nggak? Loh, kok istri? Kan Nah undang-undang. berarti kau nggak patuh sama dia. Berarti kau omong kosong patuh sama menteri itu, omong, dusta yang nyata. Dengerin. Tadi kau bilang kalau Yang kau patuh kepada dipatuhi- menteri, masalahnya kau patuh Edis. nggak sama menteri? Edis, yang dipatuhi Saya umat sudah Islam paham. terhadap Tadi Muhammad kamu itu bilang contoh. Jikalau antar. kamu patuh kepada menteri, apakah kamu mempertuhan menteri? Nah, sekarang saya kasih contoh. Kalau menteri bilang samamu, serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan nggak? Loh, itu perintah presiden enggak? Kalau presiden bilang, serahkan istrimu kepadaku, kau lakukan nggak? Jika itu memang undang-undang. Berarti yang ditaati undang-undang atau presiden? Loh, kita mengikuti apa yang dilakukan. Dengar. Sesungguhnya, dengarkan ini. Sesungguhnya kamu tidak patuh kepada presiden. Karena kalau presiden bilang, serahkan istrimu kepadaku, kau tidak lakukan. Kalau presiden bilang, lompat kau ke jurang, kau tidak lakukan. Sesungguhnya kau tidak patuh kepada presiden. Sekarang saya tanya, kalau Muhammad nyuruh kamu lompat ke jurang, kau lompat nggak? Kalau Allah nyuruh kau lompat ke jurang, kau lompat nggak? Justru Anda ini orang yang tidak taat terhadap Tuhan. Udah, kau ditanya apa, kau jawab apa? Ayo, kita kasih naik lagi nih. Ada Ucang. Ya, silakan Ucang. Silakan Ucang. Halo Ucang, Muslim bro? Halo. Ya, Muslim bang? Selamat malam. Selamat malam Bang Ucang. Muslim ya? Halo? Halo. Oke, baik. Ini dari tadi halo saja ini. Gimana nih? Aduh, oke ya. Pak Ucang Muslim, Pak? Ya, Muslim. Ya, sudah mengakui Anda bahwa Anda mempertuhan Muhammad? Kalau tunduk dan taat patut ya kita sebagai Muslim mengikuti. Anda mempertuhan Muhammad atau Tapi tidak? kalau untuk menyembah ya mungkin tidak. Mempertuhan, Anda mempertuhan Muhammad? Kalau mempertuhan anak kecil saja tidak, dalam agama Islam tidak ada mempertuhankan Oke, Muhammad. apa mempertuhan? Menurut Al-Quran itu apa pengertian mempertuhan? Mempertuhan itu luas. Kalau kita menyembah, Iya, bisa coba juga. kasih definisi apa pengertian mempertuhan menurut Al-Quran. Tunjukkan ayatnya, silakan. mempertuhan berarti kita patuh tunduk. Patuh tunduk. Dan apalagi? Dan menyembah kepada beliau. Patuh, tunduk, dan menyembah. Oke, kalau mempertuhan hawa nafsu berarti menyembah hawa nafsu. Itu lain lagi. Berarti bukan itu mempertuhan. Kalau definisi mempertuhan, definisi itu harus masuk kepada apapun setiap definisi dalam Al-Quran, betul? Nah, di dalam Al-Quran disebut mereka mempertuhan alim ulamanya, mereka mempertuhan hawa nafsunya. Coba jelaskan mempertuhan menurut ayat itu. Apa mempertuhan di situ? Apakah menganggapnya sang pencipta? Orang mempertuhan ulama, apakah menganggap ulama sang pencipta? Orang mempertuhan hawa nafsu, apakah menganggap hawa nafsu sang pencipta? Apa maksud mempertuhan menurut Al-Quran? Itu sesuai DP hawa nafsu itu. Iya, makanya mempertuhan hawa nafsu, mempertuhan alim ulama, maksudnya adalah Anda menyerahkan kepatuhan, ketaklukan, ketundukan mutlak. Anda dikendalikan, dikuasai sepenuhnya oleh sesuatu itu yang dimaksud mempertuhan. Ketika Anda menyerahkan diri Anda, takluk, patuh, tunduk, mengikuti setan, sesungguhnya Anda mempertuhan setan menurut Al-Quran. Kalau Anda berbuat demikian, betul? Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, sebagai Muslim, wajib tidak Anda patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun perintah Muhammad? Wajib tidak?
patuh dan tunduk berarti itu Wajib kan sudah atau perintah. tidak? Yang ditanya wajib atau tidak? Macet. Gimana? Wajib atau tidak? Berbuat seperti Tunggu, itu kepada Dis. Muhammad. Saya mau tanya, kok Edis ada di video-videonya Edis tidak mengakui Yesus adalah Tuhan? Kalau Bagaimana kata orang Tuhan Kristen? di situ yang dimaksud adalah Bapa di sorga, memang betul. Memang betul. Karena ketika Muslim bertanya apakah Yesus itu Tuhan, di kepala orang Muslim itu sedang bertanya apakah Yesus itu adalah Bapa di sorga yang mengutusnya. Bukan. Makanya terus-menerus debat kusir itu terjadi karena yang jawab pun tidak mengerti maksudnya orang Muslim. Makanya saya berusaha untuk menjawabnya Saya secara akui, Abang komprehensif, Edis secara ini, saya akui secara apa yang karena dimaksud oleh orang Islam. Saya akui juga Bang Edis ini mengakui Yesus itu kan ya utusan juga istilahnya Iya, melalui Yesus dia. itu utusan, Yesus itu Tuhan. Tapi kata Tuhan di situ maksudnya adalah jawatan. Seperti Bapa di sorga itu adalah Tuhan, maksudnya Tuhan di situ. Bapa di sorga itu Tuhan, maksudnya Bapa di sorga itu adalah Tuhan yang kepadanya Anda menghamba. Berarti sama dengan kita yang Muslim. Iya makanya Kan itu. Tuhan- Masalahnya konsep kami kalian curi. Loh Dis, gimana? jangan framing lah. Loh, jangan framing. konsep kami itu kalian curi, lalu kalian mempertuhan Tuhan lain, Tuhan negeri Begini, Mekah. Edis memaksakan orang Islam itu harus seperti orang Kristen. Bukan Mentuhankan Nabi memaksakan, Muhammad. kalian itu mengambil konsep-konsep di dalam agama kami. Gitu loh. Konsep agama Islam tidak ada mengikuti di Bible, tidak ada. Tapi kalau kalau dia satu Tuhan, Tuhan yang nabi-nabi awal. Balik lagi. Bang, sekarang saya tanya. Ada nggak orang yang mempertuhan setan menurut Al-Quran? Ada. Ada. Nah, ketika orang mempertuhan setan, berarti Tuhannya orang itu siapa? Setan itu kan? Dia mengikuti. Iya, setan itu Tuhannya atau tuannya. Jadi dia menghambakan diri kepada setan itu, menaklukkan diri kepada dia. Nah, ketika setan itu Tuhannya dia, maka dia di situ melakukan apapun yang dimau oleh setan itu. Makanya dia korupsi, berzina, mencuri, tipu sana, tipu sini. Nah, sebagai orang Kristen, kami ini wajib Bang, mempertuhan Yesus itu wajib. Karena itu keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Bapa di sorga itu ingin supaya semua manusia yang di bumi ini menaklukkan diri, taat, tunduk, patuh kepada Yesus. Mempertuhan Yesus itu, mentuankan Yesus itu wajib. Nah, Memang sekarang kalau saya Yesus tahu, sudah naik ke surga. Nah, sekarang siapa yang kita pertuan? Siapa yang kita pertuan? Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Ketika Roh Tuhan itu tinggal di hati kita, kita pertuan itu, kita ikuti dia, maka kita itu sesungguhnya telah mentuhankan Bapa di sorga. Jadi Yesus dan Roh Kudus itu bukan Tuhan lain, bukan Tuhan lain, tetapi Tuhan atau Tuhan yang berasal daripada Bapa di sorga. Bukan otoritas lain, Bang. Bukan ilah yang lain dia, tetapi otoritas ilah atau Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Jadi menuankan Yesus, mentuhankan Yesus, mengilahkan Yesus, menjadikan Yesus sebagai ilah, sebagai Tuhan, itu bukan musyrik, justru itu keinginan Bapa di surga. Dan itu kalian lakukan kepada Muhammad. Kalian mengilahkan Muhammad, mentuhankan Muhammad. Dengan cara mengikuti, mentaati, menaklukkan diri kalian kepada Muhammad. Karena itu keinginan Allah kepada umat muslim. Supaya setiap umat muslim menaklukkan dirinya, mengikuti, mentaati Muhammad. Betul? Iya, sebenarnya itu konsep di dalam iman kami kalian ambil. Ya, boleh juga. Itu konsepnya agamanya Edis. Tapi kalau kita agama Islam, Dis, bukan bilang apa, itu Tuhan itu cuma satu sebenarnya. Kalau kita mentaati bukan Tuhan berarti itu mempertuhan. ditujukan kepada Bapa di surga, ya Bapa di surga satu, saya juga satu.
Ini kita jadi ngomong jumlah, kalau Tuhannya 1 masuk surga, kalau Tuhannya 1/4 masuk neraka. Bukan gitu. Ya, Dis, kalau di Islam itu jelas, Dis. Namanya kita mau menyembah itu yang pencipta. Karena Muhammad bukan, walaupun kita taat, Menyembah itu ngapain? kita patuh. Bagaimana? Menyembah itu ngapain? Menyembah itu kita sebagai manusia itu karena dia sang Nah, kan udah pusing kan? Enggak, menyembah itu ngapain sih? Ngapain menyembah itu? Karena Tuhan boleh, setiap manusia boleh menciptakan Tuhan. Ditanyain ngapain menyembah itu malah pusing sendiri kan. Makanya sekarang ini banyak orang-orang awam pengertian kata aja nggak tahu, tapi mau debat-debat. Menyembah apa menyembah? Menuhankan apa menuhankan? Makanya, ayo kembali ke bahasa aslinya. Apa pengertiannya itu di dalam bahasa aslinya? Mereka mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya. Mereka mengambil patung-patung berhala sebagai ilahnya. Apa sih ilah itu? Mereka menjadikan Allah sebagai ilah. Apa ilah itu? Pengertian ilah itu. Ilah itu adalah segala sesuatu, apapun itu. Bisa jadi itu duit, bisa jadi itu orang, bisa jadi itu istri, bisa jadi itu apapun. Yang kepadanya kamu itu menjadikannya yang utama. Menjadikannya yang paling penting di dalam hidupmu. Mengutamakan dia, taat, patuh, takluk, tunduk kepadanya. Itu definisi ilah. Jadi banyak orang tidak sadar dia mengilahkan setan. Dia nggak sadar karena dipikir mengilahkan setan itu adalah melakukan ritual penyembahan. Bukan begitu. Mengilahkan setan itu Anda membuat diri Anda itu takluk kepadanya. Sehingga Anda jadi korupsi. Anda sikut sana sikut sini, bersaksi dusta. Itu ketika Anda mengilahkan setan. Nah, semua manusia itu, ini kata Bible, yang menjadi ilah, yang menjadi otoritas, yang diinginkan sang pencipta ini haruslah dia, Bapa yang di sorga itu, harus menjadi ilahnya, harus menjadi otoritasnya. Nah sekarang gimana caranya Bapa di sorga itu jadi otoritas? Caranya dengan mentaati sang firman yang datang kepada manusia. Supaya sang firman itu jadi otoritas di dalam hidup dia. Itu keinginan Bapa di sorga. Supaya rohnya itu tinggal dan menjadi otoritas, penguasa hidup dia, yang mengendalikan hidup dia. Jadi bukan ilah lain. Yesus itu bukan ilah lain. Roh Kudus bukan ilah lain, bukan Tuhan lain. Tapi yang datang daripada Bapa di sorga. Penyataan dirinya. Jadi tiap hari kalian ngomong, jangan tuhankan Yesus, tuhankan Bapa saja. Ini makanya pertanyaan geblek. Tapi Edis, kalau kita lihat, kita dengar, kita baca di Bible maupun di Al-Quran, sebenarnya yang mengikuti Kristus itu Islam. Yesus itu. Karena petunjuk dari Yesus bahwa dia hanya sebagai jalan. Jadi orang Islam lah yang mengikuti Yesus. Itulah, maka di Muslim kan kita bilang dia Nabi Isa. Oke Pak, jadi menurut Anda agama Islam lah justru yang menjadi pengikut Kristus, pengikut Yesus? Iya. Berat saudara. Oke lah, karena hari ini saya ada janji, saya mau antar anak sekolah, jadi saya berangkat dulu ya. Besok kita lanjut lagi ya. Oke, besok kita lanjut nih. Apakah pengikut Yesus yang sejati itu adalah Islam seperti klaimnya orang Islam? Oke ya, besok kita bahas itu. Siap. Terima kasih Pak Ucang. Pak Ucang orangnya enak kok. Makasih Bang. Makasih Pak Ucang. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman sekalian, saya rehat dulu teman-teman karena saya ada kegiatan ya. Jadi nanti mungkin kita sambung lagi. Sebenarnya hari ini saya ada janjian sama Juma, tapi si Jumanya tidak nongol-nongol, si Wapinya juga tidak nongol-nongol, teman-teman. Padahal udah janji hari ini, tapi ya begitulah mereka ya. Kalau janji mereka tidak menepatinya.